Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arfandi Jualansa dengan NPM 248811034. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yang saya akan mengkonfigurasikan SPF dan DHCP server di Core SW2. Lalu saya akan menambahkan DNA dan mengkoneksikan atau membuatkan DNA server. Gua mau panggil nugas kok, bukan lihat dulu. Bohong ding. 192.168.10.024. Lalu saya akan melakukan di Core SW2. Gantian ngaturnya. Lalu akan menambahkan IP address di VLAN 10, 20, dan 30, sehingga VLAN 10 dan 20 itu akan saling berkaitan, di mana VLAN 10 itu 192.168.10.10.0 atau /24, yang dimana /24 ini adalah subnext masknya 255.255.255.0 titik 255, maaf. Lalu VLAN 20 nya 192.168.20.0./24, sama subnext masknya 255.255.255.255. Lalu VLAN 30 nya IP addressnya 192.168.30.0/24. Nah, di situ kalian teman-teman bisa lihat ya. Saja tanpa berlama-lama, di sini saya masukkan enable ataupun masuk ke dalam config-nya. Sebelum masuk ke dalam config-nya, saya akan memasukkan password, yang dimana password tersebut sandingnya adalah Kisco. Setelah itu kita config terminal. Setelah config terminal, saya akan mengaktifkan routing terlebih dahulu. Saya akan mengaktifkan routingnya dengan memasukkan kode IP route. Setelah itu saya akan membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dan nah, ini teman-teman, yang dimana VLAN 10 ini adalah namanya VLAN 20. VLAN 20 namanya VLAN 20. VLAN 30 namanya VLAN 30. Lalu setelah membuat VLAN, saya membuat SPI atau gateway VLAN-nya. Jadi saya akan membuat gateway-nya terlebih dahulu. Ini adalah gateway untuk VLAN 10, yaitu interface VLAN 10 dengan kode IP address. Ini IP-nya teman-teman bisa dilihat 192.168.10.1, dan /24 itu adalah 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown atau kita hidupkan interface-nya yang kita buat tadi. Lanjut kita membuat interface VLAN 20 sama dengan IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnext masknya 255.255.255.0. Lalu kita hidupkan no shutdown. Setelah itu kita membuat interface yang kedua 30 dengan IP address 192.168.30.1/24. Seperti itu teman-teman. Setelah saya membuat SPI atau gateway VLAN-nya, saya akan menghubungkan ke VLAN. VLAN itu opsional ya teman-teman. Langsung saja di sini saya akan membuat set port aksesnya ke PC-nya sesuai VLAN.
VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Di sini saya akan membuat port aksesnya. Tolong. Di sini Dihapus portanya, woi. saya akan memberikan kode interface range FA 0/2 sampai 3 dengan switch port kode akses switch port akses VLAN 10, yang dimana nantinya PC-PC yang ada di VLAN 10 ini PC 2 sampai PC 3. Nah, ini dia akan berada di VLAN 10. Lalu di sini interface range FA 0/4 sampai 5 itu VLAN-nya berada di VLAN 20 di switch mode output. Lalu interface range FA 0/6 sampai 7 PC 0 sampai 7 itu berada di switch port kode akses switch aspert di VLAN 30. Artinya PC 6 sampai 7 itu ada di VLAN 30, seperti itu teman-teman. Setelah membuat set port akses ke PC sesuai dengan VLAN yang masing-masing, saya membuat set pang atau set terang antar switch. Nih, interface FA 0/1 dengan switch port mode terang. Dia di mode terang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini switch port mode terang. Lalu ini seperti ini teman-teman switch port. Setelah saya membuat set terangnya, saya akan membuat DHCP nya di core SW2 nya, di core SW2 nya ini. Gak ada simurnya, hilang simurnya. Nih seperti ini teman-teman, saya akan membuat IP DHCP. Yang hilang simurnya tuh. Aduh. Gimana ya teman-teman, bisa seperti dia mengkonfigurasi SPI dan DHCP server Core SW2 ini. Maka dari itu Core SW2 ini menjadi DHCP server untuk VLAN 10, 20 dan 30. Kita masukkan IP DHCP nya di VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Seperti itu teman-teman. Setelah saya mengexecute gateway dan IP nya, saya akan membuat full DHCP nya seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat full DHCP nya dengan IP DHCP full VLAN 10 dengan kode network dengan ini IP nya 192.168.10.0/24. lalu default routernya IP nya adalah 92.08.1, lalu DNS servernya itu adalah 192.168.90.2. sama hanya berbeda di IP setiap VLAN nya teman-teman. Nih bisa dilihat ya teman-teman, dia sama, perbedaannya adalah ada di setiap IP nya. Lalu IP nya ya, lalu VLAN 30 IP nya 30, dia harus 30. Kalau di VLAN 20 dia IP nya 20, dia harus 20. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuai yang kita buat. Lalu saya akan memasukkan IP DHCP di setiap routernya.
yang dimana routernya di VLAN 10 ini ada 4 router, yang dimana IP addressnya 192.168.10.1.13. 10 ini sudah masuk di VLAN 10 ya, dan subnet masknya /24 dengan default gateway 192.168.10.1. DNS servernya tuh titik 2 ya, sudah sesuai. Kalau di PC selanjutnya 10.14 di PC selanjutnya kita masuk IP configuration 10.11 dan di ini Sinta dua semua ya? PC selanjutnya adalah 10.12 dengan DNS servernya sudah sama semua teman-teman. Lalu di VLAN 20 nya kita akan melihat sesuai ya teman-teman, dia di 20.13 dan 20.14. lalu di VLAN 30 nya kita lihat trustnya IP-nya 192.168.30.1. Titik kita buktikan kan benar 30.13 dengan DNS servernya sama. Kita percepat aja ya teman-teman supaya mempercepat waktu. Nah, baik teman-teman. Artinya PC VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 ini sudah sesuai dengan IP address yang sudah kita masukkan tadi di kode. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba ngepingnya ataupun memanggilnya. Apakah VLAN tetangga ini bisa saling terhubung antara VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30, dan sebaliknya VLAN 30 bisa berhubungan dengan 20 dan VLAN 10. Kita coba di VLAN 10. Kita akan mengkonfig ke PC yang lain ya. Kita coba teman-teman, apakah dia bisa berhubungan ping 192.168.10.13. Nah, teman-teman bisa dilihat VLAN 10 ini PC-nya sudah bisa saling terhubung atau berkomunikasi dengan VLAN 20. Lalu kita coba di VLAN 30. Apakah dia bisa berkomunikasi? Saya tunggu ya teman-teman. Di percobaan pertama dia time out, di percobaan kedua dia time out, ketiga time out. Wah, ini ada kesalahan sedikit teman-teman. Coba kita lihat di VLAN 30 ini ya. Itu kan udah ada berbahasa lah. Maka saya ada kesalahan dalam mengepingnya. Oh, salah situ apa ya? Oh, bahasa Inggris, kalau jurnal bahasa Inggris pasti. Jadi Itu tadi kan ada.
yang awalnya. Sini. Mana? Ini yang sini. Oh. Lagi. Saya coba di VLAN 30-nya ya teman-teman. Anjing. Nah, teman-teman bisa dilihat Terus mana bisa dapat bahasa Indonesia? PC VLAN yang ada di VLAN 30 ini sudah bisa berkomunikasi dengan di VLAN 20 dan VLAN 30. Artinya VLAN 10, 20 dan 30 bisa saling berkomunikasi dengan PC 1 dan PC lainnya. Jadi dari yang kita masukkan tadi, saya sudah memasukkan atau sudah mengkonfigurasi SVI dan DHCP server core SW2 nya, lalu menambahkan DNS servernya 192.168.20.2, lalu setelah itu menambahkan IP address-nya dan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Jadi di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang part 3-nya, konfigurasi VLAN Entrance King Core SW1 ke switch 1 dan switch 2. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Di video selanjutnya saya akan bertemu kembali. Terima kasih. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sudah saya buat tadi teman-teman. Di sini part 3 ini saya akan mengkonfigurasikan VLAN Entrance King mungkin di dalam core SW1, switch 1 dan di switch 2, yang dimana di video kali ini saya akan create atau memasukkan VLAN dan set VLAN name. Dia akan memberikan nama dan mengkonfigurasi part, lalu SPF dan DHCP server di core SW1, lalu DNS server 192.168.10.2, lalu memberikan IP DHCP masing-masing PC tersebut dan mengepingnya dan mengoneksikan apakah VLAN di PC VLAN tersebut bisa berkomunikasi dengan baik. Sini saya memiliki VLAN 40, 50 dan 60 dan 70. Dimana VLAN 40 ini IP-nya 192.168.40.0/24. Lalu VLAN 50 192.168.50.0/24. Lalu VLAN 60-nya 192.168.60.0/24. Lalu VLAN 70-nya 192.168.70.0/24. Langsung saja kita masuk ke dalam kita akan melakukan konfigurasi core di SW1. Nah itu teman-teman, langsung saja kita mengaktifkan routing terlebih dahulu dengan mengetik enable konfigurasi terminal lalu IP routing. Setelah saya menghidupkan routingnya, saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman, yang dimana VLAN-nya sudah kita buat VLAN 50, 60 dan 70 sama seperti tadi. Di VLAN 40 name-nya 40, di VLAN 50 name-nya 50, dan di VLAN 60 name-nya 60, di VLAN 70 name-nya 70. Seperti itu teman-teman.
Lalu setelah saya sudah membuat VLAN-nya, saya akan membuat SPI gateway VLAN-nya. Ini wajib ya teman-teman, ini adalah Itu dari kunci baru selesai baru VLAN-nya. selesai ini tugas-tugas ini. Gila Nah, dia orang ini teman-teman Nggak ada bisa dilihat VLAN 70-nya. Interface VLAN 40 dengan IP address 192.168.40.1 sama seperti tadi ya teman-teman. Kita hidupkan dulu no shutdown, lalu di VLAN-nya 50 apa? kita no shutdown juga. IP-nya sama seperti tadi, No. 192.168.50.1. Nah, seperti yang lainnya sama ya. ML. Setelah membuat SPI-nya, saya akan memasukkan ataupun sentrang di switch 1 ke switch 2-nya. Facebooknya hilang. Nah, di sini switch satunya saya membuat terang mode aksesnya, lalu di interface FA0/3 nya saya sudah membuat switch port mode terangnya. Lalu setelah itu saya akan menambahkan DHCP terlebih dahulu ke core SW satunya. Nih seperti ini teman-teman, saya akan menambahkan DHCP VLAN 40, 50, 60 dan 70 teman-teman. Nah ini ada IP DHCP core address. Nah ini teman-teman. Lalu setelah saya membuat DHCP-nya, saya membuat DHCP full seperti yang tadi kita buat. Bedanya di sini VLAN-nya adalah VLAN 40, 50, 60 dan 70. Kodenya sama seperti yang kita masukkan core yang tadi. Di sini bedanya ditinggal sendiri kamu nih yang saya bilang tadi. Di sini ada 40 dan 50, VLAN 60, VLAN 70. Seperti itu teman-teman. Nih maaf, VLAN 70. Setelah itu saya akan mengkonfigurasikan ke switch satunya. Ini teman-teman, saya akan mengkonfigurasikan ke switch satunya. Saya akan membuat VLAN 40 dan VLAN 50 nya untuk yang dimana di switch satunya nanti PC yang di VLAN 40 dan 50 nya ada di switch 1 seperti itu teman-teman. Lalu saya akan menambahkan terang core-nya dengan menginterface 0/1 switch port mode terang. Lalu setelah itu core PC1 ke VLAN 40, interface terang FA0/03 mode aksesnya VLAN 40. Lalu saling ininya. Setelah itu saya akan membuat lagi port aksesnya ke VLAN 50 nya teman-teman. Nih VLAN 50. Setelah membuat port 50, saya akan mengkonfigurasikan ke switch 2 nya. Switch 2 sama, tabnya seperti switch pertama. Dia akan membuat VLAN terlebih dahulu, membuat terang ke wordnya, lalu port VLAN-nya 60 nya teman-teman. Kayaknya ya.
Lalu dia akan membuat port ke VLAN 70. Tahapannya sama seperti di switch 1, bedanya di setiap IP bisa berubah sesuai dengan VLAN tersebut. Setelah itu kita akan memasukkan IP DHCP ke setiap PC-nya. Dan di sini VLAN 40-nya IP address-nya 192.168.10.11 dengan DNS servernya 40.1, DNS servernya ketuanya 10.2. Di sini saya percepat saya teman-teman karena supaya dia terlalu lama. Yo kan anak-anak 25 masih main, anak-anak kecil-kecil. Kecil. Enggak ada 24. Di sini kita akan membuktikan ataupun mengeping apakah di sini setiap VLAN-nya bisa terhubung. 192.168.70.11. Coba kita ping terlebih dahulu ya teman-teman, dari VLAN 10 ke VLAN 70. Nah, kita bisa dilihat teman-teman bahwasannya PC VLAN 40 bisa berkomunikasi dengan PC 70. Kita coba lihat di PC 50. Deg-degan apa deg-degan? Sekali. Nah, teman-teman bisa dilihat artinya VLAN 40 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 50, 60, dan 70. PC tersebut bisa saling berkomunikasi. Artinya kita sudah bisa membuat dengan membuat name, dengan membuat konfigurasi SPI, DHCP, dan menambahkan IP dengan menggunakan DHCP, lalu mengepingnya atau mengoneksinya. Di video selanjutnya saya akan membuat membuat lagi lanjutan di part selanjutnya. Saya akan melanjutkan konfigurasi VLAN dengan di switch 3. Mungkin cukup segitu saja video dari saya. Di video kali ini sudah berhasil semestinya ya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan dari part 3. Di sini part 4 ini saya akan di switch 3 ya. Yang dimana tugasnya sama seperti tadi, sama memberikan nama, VLAN, dan konfigurasi ke PC, dan konfigurasi DHCP dan route. Dan di sini bedanya dia mengkonfigurasi router on stick dan DHCP server 3. For VLAN-nya 80, DNS-nya server 192.168.90.2. Jadi nanti DNS servernya 192.168.90.2. Nah, dengan konfigurasi IP address-nya
server 192.168.10.for SPR 192.168.90.3 SPR 3 nya dengan VLAN 80 nya, IP addressnya 192.168.80.0/24 dan VLAN 90 nya 192.168.90.0/24. Di sini saya akan langsung saja membuat config ke switch 3 nya. Nih, saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yang dimana VLAN 80 dan VLAN 90 dengan name-nya VLAN 90, 40 dan 90. Setelah saya membuat VLAN-nya, saya akan membuat port ke router terang. Nih, saya akan interface FA ke switch port mode terangnya, masuk ke mode terang. Setelah masuk ke mode terang, saya akan membuat port ke PC VLAN 80 sama seperti yang sebelumnya di switch sebelumnya. Di sini interface FA 0/2 MP4 nya, mode aksesnya, mode akses. Setelah itu saya akan membuat interface FA dari PC 5 ke PC 6 dengan VLAN 90 seperti itu, teman-teman. Setelah itu saya akan mengkonfigurasikan routernya dengan RT-R3. Nah, ini teman-teman, kita akan mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Ini kita masuk enable. Setelah masuk ke, saya akan mengaktifkan interface ke switchnya terlebih dahulu dengan menggunakan interface FA. Kalau orang cantik kan privilege-nya lebih. Kita hidupkan terlebih dahulu ataupun mengaktifkan. Langkah selanjutnya saya akan membuat subin interface ataupun router one street di VLAN 80 DHCP, teman-teman. FA ini, teman-teman. Nggak boleh tak? Di VLAN 80. Setelah itu saya akan membuat di VLAN 90 kodenya sama, FA 0/1 encapsulation enkapsulasi titik 1 dengan sub /24 seperti itu, teman-teman. Setelah itu saya akan membuat DHCP routernya. Dia akan di VLAN 80 ya, teman-teman. Nih, di VLAN 90 nya tidak ada karena di VLAN 90 nya adalah server seperti itu, teman-teman. Lalu setelah itu saya akan membuat DHCP ke VLAN 80 nya. Nah, ini, teman-teman, pin DHCP sama seperti tadi, dia berada di VLAN 80. Nah, ini, teman-teman. Setelah itu saya akan masuk ke IP DHCP nya di setiap routernya, di setiap PC nya. Halo ku. Nah, ternyata IP di setiap PC-nya itu sudah berurutan ataupun sudah semestinya berada di VLAN 80 dengan
PC yang 17 ini di 192.168.80.11.12 dan .13. Lalu kita masuk ke servernya, kita masuk IP servernya, yang dimana IP servernya itu ada satu-satunya 192.168.90.2 dengan /24. Kalau default gateway-nya 192.168.90.1 dan DNS servernya ini seperti ini. Lalu di IP servernya duanya kita akan menambahkan IP-nya 192.168.90.3 dengan default gateway-nya 192.168.90.1 dan servernya adalah 192.168.90.2. Terus kita akan mencoba teman-teman mengetesnya ataupun mengepingnya di kita akan mencoba kue kok nggak nawari aku jadi putra pariwisata melakukan di server satu ini. Kita akan di DNS-nya kita akan kita service, lalu DNS, lalu kita on kan terlebih dahulu. Setelah on kan kita akan wong liya tiopo wong liya kita akan melakukan tes ataupun menjalankan apakah sudah semestinya seperti itu teman-teman. Nah 3/5 397 bujang 6. Setelah itu kita akan mengetesnya terlebih dahulu. Apa ya? Nggak tahu ya. Kita masuk ke command prompt sini. Bagus. Kita ketik 192.168.
panas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah mengeping di servernya lagi. Sudah berjalan kita sudah di server lain, server DNS, di server lainnya teman-teman 10.33. Lalu kita akan mengeping di server lain. Apakah dia sudah bisa? Wah, teman-teman bisa lihat, dia sudah bisa saling berkomunikasi teman-teman. Mungkin itu saja cukup dari saya. Saya akan membuat video terakhir di part 5-nya. Terima kasih teman-teman. Balik lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan video saya di part 4 tadi ke part 5, yang dimana part 5 ini adalah mengkonfigurasikan point to point atau addressing gateway atau router, yang dimana dia akan mengonfigurasikan IP address ke semua router dan displaynya. Lalu session make sure the router, dia akan mengepingnya di setiap router tersebut. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke yang saya akan lakukan pertama adalah ke router yang paling utama, yaitu saya akan membuat config router yang pertama, yaitu enable. Setelah itu konfigurasi terminal. Lalu saya akan membuat interface FA nya terlebih dahulu. Langsung kita hidupkan. IP nya ada 10.10.1/24. Setelah itu saya akan menghubungkan ke core RTR 3 nya. Nih seperti ini. Setelah itu saya akan ke router kedua. Di router 2 ini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu ke router 2 nya. Lalu saya akan ke RTR 1 nya. Nih, saya akan mengkonfigurasikan ke RTR 1 nya. Setelah itu ke switch SW1 nya. Nih, kita hidupkan terlebih dahulu. Sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu di router 2 nya, lalu di router 3 sama di router 2 nya kita akan menghidupkan routernya. Ini seperti ini teman-teman. Kita hidupkan dulu ke router 1 nya. Setelah itu saya akan konfigurasi core SW1 nya. Nih, setelah itu saya akan meng-show IP briefnya untuk melihat ini, untuk mengecek IP di router tersebut dia apa semua, artinya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita akan ngepingnya di router yang pertama. Di router yang pertama kita akan ngeping di IP 10.10.10.2. Ternyata dia sudah sukses atau sudah berkomunikasi antara router 1 dengan router VIP 1 10.2.
Lalu di router IP 10.6 dia sudah saling terhubung juga. Lalu di router yang kedua dia akan mengeping di router yang pertama dan hasilnya sukses atau mengembalikan pesan atau berkomunikasi dengan router yang pertama. Lalu dia mengeping di router 10-nya, dia sukses juga, sudah sempat berkomunikasi. Lalu di router 3 dia akan mengeping di router dengan IP 10.5 dan dia adalah sukses ataupun sudah bisa berkomunikasi. Artinya router 1, router 2 dan router 3 ini sudah bisa saling berkomunikasi, tetapi belum bisa berkomunikasi dengan ini. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.